أولياء الكتمان صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آله وصحبه وعلى الخطب التجاري صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آله وصحبه وعلى الخطب التجاري إن تروم ليل الأماني فارزمي الخطب التجاني إن تفوز منه بقربي لك بشرى دهاني كيف لا إمام قرب أقرب زماني صل يا ربي على خص بسبع المثاني وعلى آله وصحبه وعلى الخطب التجاني قد حباه الله فضلا ما له في الكون ثاني ورقى على مقامي جل وصف اللسان خص بالفاتح ولدان وبكل وتداري صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آله وصحبه وعلى الخطب التجاني اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نحن إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ما دام له بشيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وهدانا إلى طريقة ختم الأولياء المحمدين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الغر الكاملين وأصحاب الهادين المهتدين إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا دنيا وأخرى الشيخ الأكبر والكبير الأحمد القطب المكتوم والختم المحمدي المعلوم أبي الفيض أحمد أبي محمد التجاني وأزواجه وذريته ومقدم وأصحابه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah yang sama-sama kembali kita hormati dan kita muliakan seluruh guru-guru pondok pesantren Bina Iman dan juga anak-anak santri maupun laki maupun perempuan pondok pesantren Bina Iman. Alhamdulillah kita pada subuh Jumat yang sekian kalinya kita rutinkan setiap habis sembahyang subuh, yaitu setelah kita berwirid, kita berdoa, kita baca Asmaul Husna, kemudian kita lanjutkan dengan hafalan Quran sekaligus, yaitu kita sama-sama kita rutinkan setiap ini membaca manaqib daripada seorang walinya Allah, yaitu Sayyidina Syekhina Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Alhamdulillah At-Tijani ada sini karena At-Tijani lah. Mudah-mudahan kita doakan At-Tijani lah, mudah-mudahan kayak Syekh Tijani juga. Amin ya Allah, kita doakan. Jadi Syekh Tijani, nih Ahmad Tijani sama Hafiz ini kan salah satu anak daripada muqaddam tarekat Tijani almarhum Guru Ibrahim. Nah, jadi anak beliau alhamdulillah di pondok pesantren Bina Iman beliau sekolah di tempat ini. Dan kita doakan mudah-mudahan anak-anak beliau ini menjadi nang kayak abahnya juga. Nah, nang kayak abahnya juga alim. Nah, mengganti abahnya juga insyaallah pun insyaallah jadi muqaddam juga kan Allah dan tarekat Tijani. Segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh kali ini kita sama-sama dipanjangkan umur, disiapkan batang tubuh kita. Dimudahkan Allah langkah kaki kita untuk menuju satu tempat yang mana tempat ini selalu dibacakan, selalu istighfar, selalu dibacakan salawat, selalu dibacakan zikir, terlebih-lebih Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan lah ini menjadikan syafaat kita pada kita. Terlebih-lebih terus ya berkat Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani barataan niat hajat kita barataan kabul, segala dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin. Segala kesalahan mama abah kita pun diampuni Allah. Amin. Dan juga keluarga kita barataan kakak adik maupun kain ini barataan maupun keluarga kita pihak abah pihak mama barataan berkat anak cucunya duduk di tempat ini mendangani daripada membaca manaqib daripada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu barataan dikabulkan segala hajat-hajatnya maupun yang hadir di tempat ini ataupun yang menonton dari kejauhan sana atau di luar ke sana atau di lewat sosmed. Jangan lupa konfirmasi sudah kami. Jangan lupa klik Pompes Bina Iman. Nah, jadi pondok pesantren Bina Iman. Salawat dan salam tercurah terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat pengikut ila yaumil qiyamah. Sambung salah satu daripada karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, yaitu suatu hari Sayyidi Abdul Wahab bin Al-Ahmar radhiyallahu anhu duduk pada barisan pertama di zawiyah
Sayyidina Syekh radhiyallahu anha. Jadi Bapak pernah alhamdulillah sudah merasai kezawihnya daripada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu di mana di kota Pes di Maluku sana. Jadi Bapak pernah bilang sudah ziarah ke makam daripada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Maka di dalam itu sejuk, nyaman, dingin. Wah, rasa apa yuk? Adem tuh Bang, nyaman. Hendak taros bagian di dalam itu. Hendak taros berdiam dalam situ sampai Abuya menyuruh kami ketika itu bermalam samalaman di zawiyah tersebut, nyaman-nyamannya ayah. Jadi di sana guru tuluy habis sembahyang subuh. Tahu kalau habis sembahyang subuh? Oi, tahu kalau habis sembahyang subuh? Jadi habis sembahyang subuh di sana guru tuluy. Di situ pembacaan. Jadi wiridnya ada panjang kayak kita. Wiridnya pendek aja. Nah habis itu mereka di sana melaksanakan pembacaan wazifah. Tahu wazifah? Nah kita baca yang salat fatih istighfarnya 30 kali, salat fatihnya 50 kali, kemudian zikirnya 100 kali, jawharatul kamalnya berapa? 12 kali. Nah tuntung habis itu masya Allah di sana habis tuntung, kemudian di sana melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi 1 juz sekali baca, sekali duduk. Tapi di sana miring membaris sampai kita ini, cuma dibikin seperti bulat gitu. A'udzubillah sama-sama. Padahal jadi Abuya bari itu mereka pakai Quran juga bari. Cuma kerancakan membaca, keseringan membaca sudah jadi karena Quran lagi hafal 30 juz. Nah Bapak ingin menerapkan juga di sini kayak ini kira. Apa waktunya habis isya kah, habis maghrib kah kan kita, atau habis sembahyang subuh, atau habis sembahyang tahajud jam 3. Ya kalau Habibah jam 3 kita bangunan berdetaan sembahyang tahajud dahulu milamini aja. Marsanda sembahyang tahajud ke kita. Indah. Nikah. Ya kalau Siti sudah sembahyang agak doakan Nabila. Nah. Jadi untuk sembahyang tahajud baru witir kita tuntung sudah. Witir sudahlah. Tahajud, kemudian kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il. Terus sampai kena qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Makanan kita pemai nyamannya. Jadi habis tuntung di sana kebiasaannya sudah habis tuntung bawa wazifah, tuntung baca Quran sajus, kemudian lagi ketika itu tuntung hanya makanan pisah. Makanan apa? Roti. Jadi disediakan dengan madu, disediakan dengan minyak zaitun. Masya Allah, teh kurang 3. Ayo. Hai, anak benar dah. Dan kesana pulang berkasih di Jannah. Nah, mudah kesana pulangan. Alhamdulillah, terima kasih Abuya, terima kasih Abuya, terima kasih Abuya. Berkat Abuya, alhamdulillah dibawa kami Abuya saat ini. Dibawa oleh istri kami ke sana. Bahkan Bapak, Masya Allah, dia tak terhingga. Yang tiada terhingga syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala berkat melalui Abu yang sadina ya Allah. Nah, tulak ke sana tuh. Nah, kada disangka-sangka berkat guru Guru Haidir mendoakan, Guru Samad mendoakan, semua guru-guru para mukadam mendoakan. Mudah-mudahan. Alhamdulillah sampai sana anak beliau si Fathi, tahu Fathi? Nah, Fathi pun mendoakan Bapak. Tulak jangan saya aja. Tulak alhamdulillah akhirnya tulak pelaku pas kesana tulak Masya Allah. Makanya jadi Abuya saya diikam tulak ini aja sih sama 3 kali orang tulak kamar ruku. Ikam sekali aja. Alhamdulillah. Tatamu dengan para masyayikh, para muqaddam semua, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat Abuya. Berkat Abuya Masya Allah. Nah, akhirnya tarasai juga kasana karena dipanggil oleh Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Saya raja kasih ini jadi tulak apa? Bapak tulak. Mobil. Kemana mobil? Dalam polisi ini. Nyat kalau guru tuh lah. Ada pinjam di rumah saya guru tuh naik. Nah anak tulak nang pasang. Wah iya.
Ada pelepasan. Pelepasan mana lah. Mana. Di situ saudara pelepasan di video. Wah, syukurnya aku alhamdulillah ganti berkat doa mama abah, berkat doa Pak Guruan, khususnya Abuya, dan khususnya Guru Haidim, doakan Guru Sama, Guru Haji Mustafa, Ustaz Latif, Ustaz siapa lagi Ustaz Mujib, doakan Bapak. Lebih-lebih ya Ustaz Fathi dan Ustaz Hasbi berataan mendoakan alhamdulillah berangkat ke sana. Terasa sudah. Mudah naik lah lanjutkan pulang lah. Merasa ke sana rame. Perjalanannya kurang lebih 19 jam. Ibarat Pak Kunjung itu berapa tahunnya sampai. Ibaratnya Pak Kunjung nih. Iya aja sapa lah. Kadang tarikat 3 nih Tanjung. Habisan duit kita saya aja habis duit. Bahasa kada bisa. Bahasa kada bisa duit habis. Buliknya kayak apa ya? Paksa Pak Kunjung berenang buliknya. Mulai Turki berenang ke Indonesia. Hanya sampahnya di sama 2-3 kunjakan. Selamat datang jadi hiyo. Kesempatan iya makan hiyo kita. Alhamdulillah luar biasa. Mudah Abuya lah. Selalu memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita sama-sama mendoakan beliau. Insyaallah mudah-mudahan beliau ahli surganya Allah Subhanahu wa taala dan menunggui kita pada tanina. Nah, nantinya yaumul qiyamah ketika sakaratul maut pun juga beliau menunggui kita bersama dengan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani terlebih-lebih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya raji jisin alhamdulillah. Kada hantu nama nunggui kada hantu kada. Mudah-mudahan kita lah berkat Abuya. Gambarnya ada kok Bapak nanti kan gambarnya. Ada nang gambarnya nah. Berdua. Abuya. Dan bahkan nama nikahkan Bapak bahari waktu Bapak nikah sama Umi itu beliau menikahkan. Nah kada disangka-sangka, nang kada diduga pokoknya nikahnya kayak nikah biasa aja dahulu Bapak sama Umi. Sakarnya ternyata Masya Allah menghendaki beliau datang beliau menikahkan dan sekaligus nang menjadi saksi. Ingat Guru Samad tak lah. Guru Samad jadi saksi. Nang kedua almarhum Guru Bapak Haji Muhammad Nur. Jadi saksinya beliau. Nikahnya di mana? Di Zawiyah Bahari. Di mana? Zawiyah Nagara. Di Zawiyah Hasan bin Thabit. Kalau di sini ngarannya Zawiyah apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi semua alhamdulillah Zawiyah dinamai Abuya dengan Zawiyah apa dengan sahabat-sahabatnya Rasul. Kalau Zawiyah Abu Bakar di mana? Di Banjar pusatnya di tempat Abuya. Kalau Zawiyah Guru Bapak di negara Nagi Abdul Samad namanya ada Zawiyah apa? Hasan bin Sabit. Nah, kemudian di sini Zawiyah apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Alhamdulillah kita semua mudahan kita semua menjadi muridnya daripada muridnya Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Makanya Bapak bercita-cita apabila selesai hafalan Quran di kami sini pada tanah, pingin Bapak kalian itu semuanya insyaallah dimudahkan Allah untuk masuk di dalam tarikat tiga ini tarikat hamdin wa syukrin lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Coba kita lihat baca manaqib kembali karamahnya nih daripada seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ada. Alhamdulillah, terima kasih lah. Dan kali wayah-wayahnya hendak niat hati ini hendak memang guru hendak seluruh tunai. Hendak apa? Pula ke ziarah ke sana. Cuma apalah daya ternyata Allah taala Maha segala-galanya. Karena tiket kita kuat, hati keingin. Nak berangkat, alhamdulillah. 3 kali berangkat umrah, hanya sekali berangkat ke Maroko. Tambah pula habis itu berangkat Masya Allah. Nah suatu hari dengarlah Sayyidi Abdul Wahab bin Al-Ahmar radhiyallahu duduk pada barisan pertama di Zawiyah. Duduk di muka aja kita. Guru paham lah. Ibarat kita masjid itu di saf pertama Guru Tono, yaitu dengan dekat dengan mihrab. Mana mihrab? Tuh mihrab. Ya kalau ia melihat Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu keluar dari kuburan beliau dan mendatanginya. Seraya berkata, berdirilah. Nah, jadi ketika beliau nih di Zawiyah duduk di saf pertama dekat mihrab. Lalu ketika duduk di situ melihat Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu keluar dari
dari kubur kelak, ya kah? Lalu beliau dan mendatanginya seraya berkata, berdirilah. Lalu ia pun melangkah mendatangi. Misalnya Bapak Kurtono berdiri, berdiri Kurtono deh, berdiri. Lalu ia pun melangkah 1, 2 atau 3 langkah, dan ternyata ia berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya lihat nih. Ayo. Pak Ali Surat Fatih mana santri baru nih? Yang santri baru Hero, Rizky, Ahmad, Ahmad tuh. Lah siapa lagi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hafalilah. Hafali. Ya. Dinda apalah? Surat Fatih apalah? Siapa yang belum hafal Surat Fatih lagi? Yang santri baru Habibah. Siapa lagi yang belum hafal? Siapa? Hafizah. Hafalilah Surat Fatih. Kalau tulisakan kah? Hafali Surat Fatih. Menghafal Surat Fatih itu apa? Sebentar aja. Lamai kama hukmi. Lamai kama ngupi. Apalagi kupinya panas. Langsung minumlah. Selesai hancur mulut. Bosong. Kenapa juga minum kayak pakunti muntong? Kepanasan minum kopi. Langsung nguyong. Bapak 24 nguyongan. Dan Masya Allah. Melangkah. Ketika itu berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani berkata, kini engkau bersama dengan Nabimu. Nah lihat, Masya Allah. Syukur. Nah lihat syukur. Ini misalnya kemarin aku syukur. Umpama nih syukur. Malat Bapak. Ya kalau berdampingan dengan Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani berdampingan dengan Rasulullah. Ujar kok syukur. Nah ikan melihat syukurnya sudah. Nih beserta engkau ada bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abdul Wahab pun mencium tangan dan menangis di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis sedih. Kemudian mencium tangan Rasulullah, cium putar balik fotokopi. Kemudian cium pipi kanan, cium pipi kiri, dicium dahi beliau. Kemudian beliau menangis ketika itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta daripada Sayyidina Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu ketika itu. Melihat sidin. Ayo kita joleh duduk di muka situ melihat timbul Rasulullah. Siti sini Siti. Dan tangis Siti ay. Sekali ada tangis Siti. Ay rasdian sekalinya lain. Bahiyam sudah. Melihat Siti Rasulullah sekali saya rasdian memanggil. Baik kejar rasdian pasien kakak nek. Umpama tuh bahasa Bapak aja Bang. Siapa tahu kita kan tahu Bang rasdian ay. Asik-asik kita duduk di muka itu nah. La ilaha makanya kita lah. Nah subuh itu kita baca Surat Fatih lah. Nah bayangkan ketika kita baca Surat Fatih itu seolah-olah Rasulullah Syekh Ahmad bin Muhammad itu di hadapan kita. Siapa tahu kita Allahumma shalli ala sayyid. Pesan sahabat sekali. Haqqa qadrihi wa miqda. Ini timbul Rasulullah. Timbul siapa? Ayo Pek, jaga perhatikan Pek. Kain aja Pek, Ba'anol Pek. Siap. Jaga, bujur. Nah, perhatikan. Timbul Rasulullah di hadapan kita. Ayo. Jangan dibiasakan kain lah. Udin, jangan biasakan. Jangan biasakan kain. Aku kan bisa kainnya. Ini sifat pangu. Sifat pama jadi turun anak kainnya. Jadi turun anak kainnya aja. Apalagi nih? Apalagi ya? Ini jangan dibiasakan anak kainnya. Ini sifat pemalas, kada baik diturut. Apalagi duduk nang kain ini nah. Ini duduk kurang menghadapi neraka ini kan. Apalagi duduk bahunjur di hadapan Pak Guru. Bahunjur sama bahunjur. Sapanat-panatnya kita, sasakit-sakitnya kita tahan. Jangan sampai menjulurkan kaki mukhlis. Usahakan jangan sampai kita menjulurkan kaki di hadapan Pak Guru kita. Itu su'ul adab. Jahat. Adab. Jangan dibiasakan ini kau. Nah. Apalagi ini
Aku ada menyambat lah itu main menyambat. Tabarin lah. Usahakanlah jangan dibiasakan bahunjur di hadapan paguruan. Nang duduk nang kayak ini, apalagi duduk nang kayak ini nah. Bangkat betis kasih ini nah. Akhirnya tajungkang kemana. Nah, jaga adab kita dalam paguruan. Nih, kita membaca ini, membaca manaqib nih, bayangkan Syekhun Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu hadir di hadapan kita. Kita baca kitabnya, kita baca nih manaqib beliau seolah-olah di hadapan kita. Ini ada sini, ayo kita jaga adab kita. Makanya kenapa? Ketika Jawharatul Kamal sampai yang ke-7, ayo sampai ke-7 kita kaki berpindah. Kenapa? Karena ketika itu di situ Rasulullah hadir, di situ Abu Bakar hadir, di situ Umar hadir, itu Utsman hadir, Ali hadir, bahkan Syekhun Ahmad bin Muhammad At-Tijani hadir di tempat itu. Coba kamu. Makanya kalau ketika Bapak ada kelak Jawharatul Kamal, ya kan? Iya, jangan ke-7. اللهم صل وسلم على عين الرحمن الربانية والياقوتة المتحققة الهائقة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأقوال المتقونة الآن من صاحب الحق الرباني الملك المستعيد من سهول الأرباح مالية لكل متعدد من البهور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك الحقيقة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عينك التي تتجلى منها أروس الحقائق عين معارف الأقوام صراطك الدام الأسقام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. Pindah kita kaki ke 8. Kenapa? Jadi seolah tuh di situ makanya dihamparkan dengan kain putih. Kenapa? Di situ guru tuno, di situ alhamdulillah semuanya para rasul. Rasul nih khusus Nabi Muhammad itu hadir di depan kita, melihat kita. Oh, saya lagi inilah orangnya. Oh, guru tuno ini orangnya nih. Oh, si Hafiz ini orangnya. Oh, si Tijani ini orangnya. Makanya ketika kita membaca itu jangan sampai kita main-main, jangan sampai foto-foto apa segala macam. Ayo bayangkan di hadapan kita ini ada Rasulullah supan kita, jangankan Rasulullah di hadapan bupati aja kita sambil kurik-kurik hidung malu kan ya? Gatal. Di hadapan ini bupati. Apalagi taling bacurikan dah. Bupati taling ulun mungol ngarangnya. Itulah bupati aja, apalagi di hadapan ini orang yang paling mulia di dunia di akhirat, yang paling nomor 1, tidak ada duanya, Nabi Muhammad di hadapan kita. Ayo ketika kita membaca, ya Allah salatan tu'arifuna biha iya Allahumma salli wa sallim ala rahmah. Makanya apabila orang sudah masuk tarekat Tijani, Masya Allah tabarakallah lah, itu mau tidak mau wajib dibaca. Nah, tetapi orang itu apabila belum masuk tarekat Tijani, makanya diganti dengan salat Fatih 20 kali. Dan hebatnya Jawharatul Kamal ini, kada sembarang membaca, kada kau sembarang baca. Bahkan kita mau pesawat terbang kada boleh membaca itu. Kita di mobil kada boleh membaca itu. Kita di motor pun kada boleh membaca itu. Apabila kita haratan bawa sifah di mobil, maka gantilah salawat Jawharatul Kamal itu dengan salawat Fatih sebanyak 20 kali. Nah, bagus salawat Jawharatul Kamal itu apa arti Jawharatul Kamal? Mutiara yang sempurna. Insyaallah karena karena pondok pesantren. Insyaallah Tuno bikin di mana? Bikin pondok pesantren karena Jawharatul Kamal. Ayo bikin pondok pesantren salawat Fatih, bikin pondok pesantren Al-Fatih. Ada anak buah karani Muhammad Fatih. Ayo ada anak karanya Jawharatul Kamal. Bahkan ada nih majlis taklim di mana kalau salah di Senakin kalau nggak salah ada, itu namanya Majelis Taklim Jawharatul Kamal. Oh, sempurna, mutiara yang sempurna, Jauhar. Untung kalau kita mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah, dibimbing oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dan dibimbing oleh kita daripada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu, dibimbing oleh Sayyidina Ali Harasim, dibimbing oleh Sayyidina Ahmad Al-Kansusi, dibimbing oleh Al-Masukhairi, dibimbing oleh guru kita Abu Yahmad Ansari, dibimbing oleh guru kita Abdul Rahman Sa'ad, dan dibimbing oleh guru-guru kita. Nih di sini guru Haidir, di sana karena guru Kiai Abdul Samad, dibimbing oleh guru-guru kita para muqaddam. Untuk apa?
untuk kemaslahatan kita. Untuk apa kemaslahatan? Untuk kita selamat karena di dunia, selamat di akhirat. Maka akhir zaman karena banyak orang yang akan masuk tarekat Tijani. Karena Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani ini adalah seorang yang yang pingin dia kembali kepada Allah, maka pintunya lewat beliauhan. Maka untung benar kita akhirnya untung kita. Makanya kita membaca Sarpati hafal untung benar membaca Sarpati sekali aja Bapak sebenarnya berapa? Mas sudah sekali lah. Seandainya ada 100 kabilah, ya kalau kemudian 100 kabilah itu punya 100 kelompok lah. Kemudian 100 laki-laki itu kok sekali aja baca Sarpati lah. Fatihah dibanding orang umur saat kada pernah baca Sarpati. Hibat ikam milai. Tapi syaratnya harus berijazah. Guru tunus sudah ijazah waktu di tempat Abu ya, jadi tinggal amalkan aja lagi. Ingat kalau ijazah orang kita sudah waktu kita maulidan bersama Guru Haidir juga kalau diijazahkan juga salah Pak Fatih itu berdatang. Alhamdulillah. Apa dikata? Amalkan. Untungnya menangis Sidina mencium tangan menangis siapa tadi? Abdul Wahab bin Al-Ahmar radhiyallahu salah satu daripada sahabatnya sama muridnya kah? Sahabatnya kah? Ya kalau murid beliau lah. Nah, lalu ia pun sadar dari kondisi gaibahnya dan temukan diri beliau masih berada di daerah tersebut. Masya Allah. Malah. Jadi Syekh Abdul Wahab ini ada makna menakibnya. Syekh Abdul Wahab bin Al-Ahmar ini merupakan salah satu dari 10 orang sahabat Syekh Raja yang diberikan jaminan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bisyarah bahwa mereka akan diberikan Futuh Akbar. Ia merupakan bendahara asalnya daripada Sayyidi Ali Harazim. Ia pernah pergi bersama Sayyidi Ali Harazim ke Madinah. Ia juga turut menguburkan Sayyidi Ali Harazim. Di sana ia banyak memiliki kekhususan. Di antaranya ia mendapatkan ide dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu untuk mengamalkan hizib bang dengan izin yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ia meninggal dunia pada tahun 1269 Hijriah atau 1853 Masihul lagi. Masya Allah. Ini sekalinya daripada apa yang termasuk daripada 10 orang lah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mendapatkan dalam oleh Nabi Muhammad dalam bisyarah kita bahwa mereka akan diberikan Futuh Akbar. Jadi murid Syekh Tijani ini kurang lebih 124 ribu salah. Itu menjadi wali kutub semuanya berdatang dan tersebar di seluruh dunia. Oh, ingat hebat guru-guru kita ini, maka jangan disepanahi guru-guru kita. Ayo, jangan disepani, jangan ya pejaman-jaman maju panakan. Harap guru-guru kita sini, masya Allah. Ayo, maka guru-guru kita ini harap, masya Allah, lihatin luar biasa. Nah, ini karamah beliau. Baru lagi ini hanya karamah yang keempat, hanya kalau ada salah di buku ini kalau ada salah ada 100 karamah. Ini nang diketahui aja nang belum nang diketahui belum nang disubik sidin. Belum lagi disubik sidin. Nang orang wadak balik pagi subik sidin buang sini kan enak mana kayak itu ternyata. Hati. Apalagi kan seharusnya rame ini karena kisahnya lah. Untung benar kita mudah-mudahan berkat Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani kabul hajat kita berdatang lah. Mudah kita hafal Qur'annya seperti hafal beliau. Karena beliau ini luar biasa lah, umur 7 tahun sudah hafal Qur'an beliau. Ya kalau hari kita umur berapa sudah? 16 tahun. Kamu sudah umur berapa sudah? 16 tahun. Ya kalau nih sini umur 7 tahun sudah hafal Qur'an. Umur 20 tahun umurnya umur 21 kan lokasi ini sanggup sudah berfatwa. Umur 16 tahun alim sudah jadi. Harap guru-guru kita ini masya Allah. Harap sini kita alhamdulillah mudah-mudahan berkat sini nah berkat mencintai makanya kan amina istajib du'ana wa la tukhayyib sayyidi rajana. Amina
استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Ayo, berkat siapa? Berkat beliau. Berkat siapa? Karena beliau. Berkat siapa? Karena beliau. Berarti berkat Sayyidina Syekhina Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Ya sudah, kita minta lawan Allah, mudah-mudahan berkat beliau kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan berkat beliau kita menjadi apa? Orang-orang yang mudah dipahamkan tentang masalah agama. Dan mudah-mudahan berkat beliau kita hafal Quran. Mudah-mudahan berkat beliau kita hafal hadis. Mudah-mudahan berkat beliau keberkahan turun kepada kita di dalam kehidupan kita, di dunia maupun di akhirat. Mati selamat, dunia akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sama Sidin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi doa kita Habibah, lengkap sudah Habibah. Tinggal Habibah aja lagi. Ya kan? Tinggal Habib dan Habibah. Oh ya. Ya kan, apa lagi? Pahamlah. Matu. Paham lah? Enggak ada paham. Minum teh aja. Paham sudah beratarlah. Insyaallah karena kita sambung pulanglah manakib beliau di Jumat atau subuh Jumatnya akan datang. Makanya kita rutinakan setiap habis sembahyang subuh, wirid, kemudian kita berdoa, kemudian kita baca Asmaul Husna. Jadi yang mana ada Asmaul Husna belum ada, nanti di fotokopi ya. Tadi aku lihat banyak sebut tadi, karena saya fotokopi saya. Fotokopi. Itu kalau kada salah Asmaul Husna kita itu kurang guru tunai. Salah ber kalau salah kurang. Karena di mana kita mencari yang lengkapnya tuh leh. Karena kita cari kita lengkapi. Satu orang ada bos 500.000. Ay. Ada apa ini Mas Ibu? Surga balasannya kayak apa? Dan insya Allah karena kita beli ada kitab buku, bukan buku ya, karangan Abu ya. Berdoa dengan salat Fatih. Lah, ada kali kita nukar kena kalau kada salah 150 juta kali berapa? Kelangan deh. Kurangi nolnya. Cuma itu maksud Bapak tuh kawan bukan itu kan mungkin karena kawan kita bepadan mama insyaallah, apalagi sudah ada grup kenalah kita pindah kita kabarkan kepada yang lain. Kalau admin gratis saja aman aja. Nah, kalau admin gratis, jadi admin laki-laki di sini Rois lah, admin perempuannya Linda, ya kalah. Ya jadi jadi admin. Jadi wakil admin di laki-laki Mila. Jadi laki-laki. Ya, admin wakilnya Mila khusus laki-laki. Kalau wakilnya di Rinda Guru Barudin. Mohon Guru Latif jangan. Ada sudah. Lah, tolonglah usahakanlah jadi admin karena bisa aja kamu keluarkan imajinasi kalian masing-masing. Nah, katakan, nah adminnya Pak minta bisa-bisa aja kayak Indah bagus sudah bisa mengeluarkan imajinasi sendiri. Nah, Rois pun juga bisa lah. Ada laki-laki apa namanya? Wali Bina Iman kah? Ada namanya laki-laki Wali Pompis Bina Iman Putra. Pengaranya di ipiknya apa pengaranya? Piknya kata apa? Di impunya Wali Pompis Bina Iman Putra. Buat aja mamanya upik. Jadi kegiatan-kegiatan upik itu kita foto. Karena apa memasukkan? Ya memang Mama Yopik itu bisa memasukkan aja Pak. Karena Mama Yopik kita, jadi pokoknya setiap kegiatan anak-anak santri kita semuanya nanti dilaporkan lewat sana, lewat grup. Nah inilah kelakuan anak pian. Nah
guringnya lihat matanya tapajam. Ketika Bahira kawisi, nah dilaporkan kayak itu sampai Bahira dilaporkan juga. Nih nah si Fitri Bahira, nih si adiknya Hiro nih nah, Pak Kame sambil berdiri misalnya itu lah, udah boleh. Ya insya Allah karena kita sakulah, wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ampun lahir batin, sakeluarga minta maaf, minta ridha dan halalnya bisa dunia dan akhirat.